nggak boleh masuk itu atas perintah siapa, Pak? Asisten sama yang dari itu atas perintah siapa? BP mengatakan kenapa tidak wawancara, tapi kita nggak boleh masuk sama Pak. Itu siapa yang merintah? Mohon tahu. Mohon izin, Pak. Itu apa? Kita konfirmasi aja alasannya kenapa gitu. Asisten tadi kita kan media ini ada undang-undangnya gitu. Kenapa menghalangi? Dia menjalankan tugas atas perintah siapa, Pak? Perintah siapa, Pak? Bisa disebutkan, Pak, perintah siapa? Enggak, maksudnya ini kan gedung rakyat. Dengan Bapak siapa, Pak? Enggak Bapak siapa? Bapak siapa? Nama Bapak Batu aja. Soalnya tidak sinkron, Pak. Soalnya tadi Pelaksana tugas PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan bersama Kepala Dinas PUPR KBB Adang Rahmat Safaat, Asisten 2 Setda KBB, Maman Sulaiman, Kasatpol PP KBB Asep Sihabudin meninjau pembangunan gedung DPRD yang mangkrak berhenti kurang lebih hampir 1 tahun berlokasi di Jalan Raya Padalarang Cisarua Kampung Cijamil Ngamprah, Rabu siang tanggal 1 September tahun 2021. Namun sejumlah wartawan dari media Cermat News, Siliwangi Post, inNewsJabar.id dan Global Media News bahkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bandung Barat tidak bisa masuk melakukan peliputan kegiatan PLT Bupati KBB Hengki Kurniawan ke gedung DPRD tersebut. Pasalnya, petugas keamanan security gedung menghalang-halangi dan tidak mengizinkan wartawan untuk memasuki proyek gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat. Izin wawancara dulu, Pak. Ini nggak boleh masuk sama siapa, Pak? Nggak, ini. Informasi dari dalam, yuk. Ya, kami kan. Udah ditunggu. Ini dari media, Pak. Udah ditunggu. Ikut. Ada informasi. Itu kan ada PLT, Pak. Wartawan pun menanyakan kepada Satpam yang enggan menyebutkan namanya, tentang siapa yang memberi perintah wartawan tidak boleh masuk ke gedung untuk liputan. Satpam itu hanya menjawab, saya cuma menjalankan tugas, dan ketika ditanya siapa yang memerintahnya, Satpam tidak mau menjawab pertanyaan dari wartawan. Kejadian ini menjadi pertanyaan besar. Ada apa? Kenapa wartawan tidak diizinkan masuk untuk meliput PLT Bupati Hengki Kurniawan oleh Satpam? Wartawan tidak diizinkan masuk oleh Satpam itu diketahui juga oleh Deden Angkasa dari Protokol Komunikasi Pimpinan Setda KBB dan Aan Kabid PUPR KBB. Anehnya mereka pun setelah masuk kenapa tidak memberitahu PLT. Kunjungan PLT Bupati kurang lebih 1 jam lamanya. Lalu mobil Hengki Kurniawan beserta rombongan keluar dari gerbang gedung, dan asisten 2 bidang pembangunan Pemda KBB Maman Sulaiman dari dalam mobil membuka kaca jendela mobil, menanyakan kepada semua wartawan yang berada di luar gerbang, kenapa tadi tidak wawancara di dalam dengan PLT Bupati KBB. Jawab wartawan karena tidak boleh masuk saat dikejar untuk wawancara mobil. Sementara di tempat terpisah Ketua Pokja Wartawan KBB Muhammad Raub mengatakan, sangat menyesalkan atas insiden tadi. Saya mendapat laporan dari rekan wartawan bahwa wartawan tidak boleh masuk oleh Satpam untuk liputan. Ini sangat disayangkan dan bertentangan dengan kebebasan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bahwa pasal 18 ayat 1, berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini sangat disayangkan.
dengan kebebasan Undang-Undang 40 tahun 99 itu jelas bahwa pasal 18 ayat 1 apabila menghalang-halangi tugas kami itu ancaman hukumannya adalah 2 tahun penjara atau denda 500 juta. Saya sangat disayangkan ini dengan kejadian ini. Saya sebagai ketua Pokja merasa tersinggung dengan security tersebut. Atas perintah apa ini? Ini jangan kebebasan pers. Jangan sampai terbelenggu hal tersebut ya Kang. Sidak PLT Bupati atas mangkraknya pembangunan gedung DPR ini harus publik biar tahu sejauh mana ada apa ini. Apakah kekurangan anggaran atau apa? Kan kita ini selalu tidak tahu. Gedung yang begitu berapa hektar itu digunakan dengan uang rakyat untuk menyelesaikan didiami oleh anggota DPR. Ternyata seperti ini. Saya kecewa kepada PLT. Itu atas perintah siapa? Wartawan tidak bisa meliput. Ini yang tidak boleh dibiarkan. Saya akan konfirmasi, saya akan mengumpulkan teman-teman wartawan dengan atas kejadian ini. Saya sebagai ketua Pokja wartawan KBB terus terang menyesal atas insiden ini. Terus terang, ya kan. Saya belum tahu atas perintah siapa security ini tidak boleh wartawan meliput. Sedangkan di situ ada pada saat sidak PLT Bupati Hengki Kurniawan hadir. Kasatpol PP hadir, asisten 2 bidang pembangunan hadir, dan kepala dinas PUPR hadir. Ada apa? Wartawan tidak boleh masuk. Kita perlu tanda tanya di sini. Ada penyimpangan atau tidak? Saya tidak tahu ini di sini. Yang jelas, saya terus terang tidak terima dengan kejadian anggota kami, ya kan, dan para wartawan yang lain itu tidak bisa meliput. Ini sudah melanggar undang-undang kami. Kami dilindungi undang-undang. Kami hanya sekedar menjalankan tugas kami, mendapatkan informasi akan diberikan ke publik kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahwa gedung DPRD yang seyogyanya harus sudah selesai, sudah mangkrak hampir 1 tahun. Ini harus tahu di mana mangkraknya. Apakah anggarannya atau apa? Ini harus jelas. Kepada PLT tolong diperhatikan ini. Ya kan. Anda itu hanya bermain di IG. Kami wartawan, Pak. Tolong berdayakan kami sebagai mitra pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Saya terus terang Pak PLT, saya kecewa dengan kejadian ini. Jangan sampai terulang. Saya terus terang tidak sampai di sini. Saya akan somasi secara hukum. Apabila ini ada pelanggaran hukum, saya akan laporkan kepada aparat penegak hukum. Begitu saja ya kan. Terus apa yang perlu disampaikan lagi kawan-kawan? Setelah kejadian tersebut menyikapinya, apakah ada gerakan aksi dari Ketua Pokja Bandung Barat atau dari Pokja Wartawan Bandung Barat? Kami akan konsultasi dengan beberapa pengurus dan beberapa wartawan yang mungkin ada di organisasi kami atau tidak. Yang intinya Pokja siap demo. Saya akan melahirkan surat apabila tidak ada klarifikasi oleh PLT, saya akan demo. Ya. Ingat, Ketua Pokja selalu memegang kepada prinsip-prinsip keadilan. Kami dilindungi undang-undang. Saya berharap PLT baca undang-undang kami. Ya, ini bukan istilahnya seperti studio. Ini adalah pemerintah daerah yang harus dipublikasikan oleh kemitraan, itu harus dijalin dengan para wartawan di Pokja maupun di organisasi yang lain. Intinya seperti itu Pak ya kan. Saya kecewa sekali benar dengan kejadian ini ya kan. Itu aja Pak ya kan. Sedangkan anggota Dewan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bandung Barat, Peter Cuandis, S.I.P.
mengatakan pihaknya juga menyayangkan adanya wartawan yang tidak diizinkan masuk untuk peliputan saat kunjungan PLT Bupati ke proyek pembangunan gedung DPRD KBB. Sebab pembangunan gedung DPRD ini menggunakan APBD uang rakyat, yang jelas pembangunannya sekarang tidak berjalan. Ternyata pembangunan gedung ini membutuhkan anggaran yang harus diselesaikan. Sehingga seharusnya wartawan sebagai kontrol sosial dapat diberikan kesempatan ke dalam untuk masuk meliput dan mengetahui kunjungan PLT Bupati agar bisa mempublikasikan kepada masyarakat, ungkap Peter kepada Global Media News saat dihubungi melalui telepon selular. Sangat disayangkan security itu atas perintah dari mana, wartawan kok tidak diizinkan masuk katanya. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bandung Barat KBB akan memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan siapa yang melarang wartawan tidak boleh masuk. Karena wartawan juga punya hak untuk mengetahui sejauh mana pembangunan gedung DPRD yang menggunakan APBD 61% hasilnya seperti itu pembangunannya dan sisa sani ini yang masih diperjuangkan dari mana anggarannya apakah dari APBD KBB atau dari Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak ada rahasia dan tidak ada yang harus ditutupi dalam pembangunan gedung DPRD KBB, tegasnya. Dari Bandung Barat, Rahmat, Global Media.